Dalam kesempatan ini saya akan bagikan rahasia malam dan rahasia subuh. Salat fardu dan salat sunnah. Salat wajib beza sama salat sunnah. Salat wajib masih kita laksanakan. Salat sunnah tidak wajib. Tapi di sini ada kelebihan. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Salat wajib itu panggilan wakil daripada Allah. Siapa wakil daripada Allah? Bilal, muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allah bagi dia wakil untuk panggil orang Islam. Mari salat. Kita malu kalau Allah panggil kita setiap hari 5 kali, 5 waktu melalui wakil. Apalagi kita lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Kalau di tengah malam ada orang raja panggil kita ikut rapat, akan dapat hadiah besar. Macam mana manusia? Bangun tidak? Semua bangun duluan. Dia tunggu di istana. Ini Allah panggil kita. Oleh sebab itu jemaah, salah satu rahasia malam, bahkan salat malam itu sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebaik-baik ibadah sesudah salat wajib. Sebab kita salat malam dah ada maksa. Dah ada maksa, dah ada orang lihat. Betul-betul murni ikhlas. Oleh sebab itu kata ulama, akhlasun nas ahli salat malam. Orang yang paling mulia ikhlasnya ahli salat malam. Yang paling jujur berkataannya ahli salat malam. Sebab menapa dia salat malam? Tak ada maksa, tak ada maslahat dunia. Dia betul-betul lillahi ta'ala. Dia tinggalkan enak tidur, senang tidur, mungkin letih badan, dia bangun tengah malam, walaupun 2 rakaat tutup witir. Guru saya menyampaikan nasihat, la yakhlu layluka min 3 rakaat. La yakhlu layluka min 3 rakaat. Jangan sampai satu malam terlewat tidak ada isinya 3 rakaat. Jangan sampai. Apa maksud 3 rakaat? Witir. Kalau tidak mau salat malam boleh, tapi jangan sampai witir itu pun tertinggal. Allah cinta witir. Allah witir. Allah cinta witir. Dan kata Rasulullah, berwitirlah. Kita alhamdulillah rata-rata semua boleh bangun sebelum azan kan? InsyaAllah semua kan? Sebelum azan berapa minit?
10 minit, 15 minit, 20 minit, cukup untuk witir. Cukup untuk witir. Tidak mesti 2 jam, 3 jam. Apapun keadaan kita, walaupun kita duduk di tempat, jaga witir. Kalau kita rasa tidak ada mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kuat, sebab kita tua, sebab kita sakit, silahkan witir sebelum tidur. Karena ini salah satu wasiat Rasul kepada Abu Hurairah, wa an autira qabla an anam. Witir sebelum tidur, supaya kita termasuk orang yang menerima panggilan Allah, bukan panggilan wakil. Panggilan Allah, apalagi di malam hari. Lepas selesai witir, sambil menunggu azan subuh 10 minit, tolong isi istighfar. Indah istighfar. Sebaik-baik ibadah waktu sahur selepas salat malam adalah istighfar. Ada orang tanya, saya sudah salat tahajud, sudah salat malam, ada waktu, ada masa, azan subuh mungkin 15 minit. Apakah boleh saya baca Quran? Atau mana bagus saya amalkan? Saya jawab, lebih bagus istighfar daripada baca Quran. Mengapa lebih bagus istighfar? Sebab waktu sahur Allah puji orang yang beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Surah Al-Dhariyat. Tolong Ustaz bukain surah Al-Dhariyat. Dan banyak ayat lain yang menggambarkan Allah puji dan bahagia dan senang Allah kepada ahli istighfar di waktu sahur. Allah gambarkan di sini, mereka sedikit sekali tidur malam. Kalau sedikit sekali tidur malam, apa mereka kerjakan? Salat. Udah, tidak apa. Banyak sekali kita tidur, tapi ada sedikit salat, tak apa-apa. Boleh. Tapi jangan semua tidur tapi tidak ada salat sama sekali. Ada satu hikmah dalam bahasa Arab, kalau tidak boleh bawa semua, jangan tinggalkan semua. Faham? Kalau tidak boleh semua, jangan tinggalkan semua. Maksudnya apa? Kalau tidak boleh lama salat malam, jangan tidak salat malam sama sekali. Walaupun 2 rakaat tutup witir, alhamdulillah. Tapi kalau muttaqin, memang ini martabat lagi, lebih tinggi lagi. Sedikit tidur tapi lama salat malam. Ini proses lama. Bukan tidak boleh, boleh, semua boleh. Tapi perlu masa, latihan, biasa. Tidak semua boleh salat malam lama. Tapi syukur kalau tuan-tuan puan-puan boleh jaga salat malam walaupun 2 rakaat tutup witir, alhamdulillah, itu sudah cukup. Allah tidak minta banyak, sedikit tapi istiqamah. Allah sebutkan sifat mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit mereka tidur di malam hari, kemudian istighfar. Kalau Allah sebutkan amalan mereka, berarti Allah senang amalan itu. Allah senang. Kalau Allah tidak senang, Allah tidak perlu sebutkan. Tapi Allah senang. Oleh kerana itu jemaah sekalian, kalau sudah salat malam walaupun sedikit 2 rakaat witir, kemudian tolong tutup dengan istighfar. Berapa kali? Sampai azan. Datang dari rumah ke masjid jalan kaki, terus astagfirullah, 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 terus. Istighfar macam-macam, ada banyak. Ada istighfar panjang, Sayyidul Istighfar kan? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta,
khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu paling indah, ini bagus, ini besar, panjang, tapi paling bagus, nomor 1. Tapi sayang sekali tidak semua pandai. Sebab tidak semua pandai cukup astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang istiqamah istighfar, istiqamah mesti tuan-tuan fahamkan apa maksud istiqamah. Istiqamah betul istighfar akan Allah berikan dari segala susah, Allah kasih mudah. Dari setiap kesulitan Allah bagi jalan keluar. Bukan hanya itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci rizki, ada rizki 2. Ada rizki maklum, ikhtiar. Kita kerja ada gaji, akhir bulan ada terima gaji. Itu namanya rizki maklum. Kita bekerja, cari nafkah, cari rizki, dapat. Kita jual barang, dapat. Kita jual kereta, dapat. Itu rizki maklum. Tapi ada rizki tidak maklum, tidak ada tahu, tidak ada yang tahu. Itu namanya rizki datang tanpa kita hitung, di luar hitungan kita, di luar penyangkaan kita. Kita tidak sangka dari mana itu datang. Mana boleh kita dapat rizki tapi tidak sangka? Itu istighfar. Allah jaminkan rizki itu datang, bukan kita. Kalau rizki maklum kita cari kan, nafkah rizki kita cari, kita bekerja pagi sampai petang, kita cari nafkah dari rizki. Tapi kalau istighfar, tak perlu kita datang, tak perlu kita cari rizki, tapi rizki datang ke kita. Itu indahnya istighfar. Lepas itu, begitu anda dengar azan, ada satu amalan di dalam azan, tolong perhatikan. Dan ini pertama kali saya sampaikan di sini. Ketika anda dengar azan, tolong dengar baik-baik dan ikuti apa kata muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Kita jawab Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita jawab Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelum masuk hayya 'alas salah, di sini ada satu amalan banyak umat Islam tidak faham. Bahkan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ketika muazzin selesai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab apa? Wa ana. Ini fahami ya, ikut saya. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Balik. Kalau biasa raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyan, itu umum. Tapi di sini ada satu rahasia khusus di dalam azan. Sebelum dia sebutkan hayya 'alas salah, sebelum kita jawab la haula wala quwata illa billah,
kita baca dulu, wa ana ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni segala dosa lalu. Allahu Akbar. Amalan kecil, sederhana, tapi ampunan dosa banyak. Ini manfaat kita hayati azan. Sebab banyak orang pas azan, orang banyak jakab-jakab. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Hayya 'ala as-salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala al-falah, la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ada satu riwayat sadaqta wa bararta, tapi hadisnya dhaif. Cukup kita as-salatu khairun, ikut as-salatu khairun minan naum, sesuai hadis yang sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu apa? Baca salawat Nabi. Dan ini selalu orang lupa. Lepas la ilaha illallah, orang banyak terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil, lupa salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalat. Boleh, atau boleh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma. Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma. Mana saja boleh, senang. Mula salawat Nabi. Lepas itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil qaimah ati Sayyidina Muhammad wasilata wal fadila والشرف والعالي الرفيع وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sebelum innaka la tukhliful mi'ad, hadis sahih Bukhari. Innaka la tukhliful mi'ad di luar Bukhari, tapi dihasankan dan disahihkan sebagian ulama besar. Jadi boleh sambil innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa yang ikut muazzin sambil selesai dan bersalawat kepadaku dan membaca doa azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma sampai selesai, hullat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, terjamin dapat syafaatku. Allahu Akbar. 5 kali waktu, subhanallah. Tak ada masa habis, hanya berapa minit kita ikut muazzin sambil selesai, berapa minit? 4 minit? 5 minit? Baca doa ini dah sampai 1 minit, dapat syafaat, dihalalkan syafaat Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Oleh kerana itu jemaah sekalian, apapun sibuk di kantor, di kerja, kaum wanita sibuk di rumah masak makan, begitu dengar azan, lepaskan semua. 4 minit, 3 minit kita dengar, kita ikut, kita baca doa, kita tutup doa, alhamdulillah. Lepas itu apapun yang kita doa, minta hajat, dikabulkan oleh Allah hajatnya. Antara azan iqamah, doa makbul. Rasulullah SAW bersabda, da'watun baina kulli adhanin wa iqamah. Di riwayat baina adhanaini, kulli adhanain, maksud adhanain adhan dan iqamah. Da'watun la turad, ada doa antara azan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah, tidak boleh ditolak, mustajab. Dan semua kita punya hajat, walaupun 1 kali kita 1 minit kita doa, angkat tangan, lepas innaka la tukhliful mi'ad, silahkan sebutkan apa hajat. Ya Allah mohon rahmat, ya Allah mohon selamat,
Ya Allah, anakku insya Allah hafiz Quran, cucu saya Allah hafiz Quran. Itu saja sebutkan. Lepas itu, alhamdulillah sudah selesai. Salat sunnah kah, mau duduk di masjid kah, baca Quran kah, bebas. Faham jemaah sekalian? Lepas itu, ada satu amalan lagi lepas salat. Kita biasa zikir kan? Tapi sayang sekali banyak orang tambah perhatian zikir. Saya mohon ada dua amalan dijaga lepas salat. Zikir lepas salat sama ayat Al-Kursi lepas salat. Ini mohon jangan ditinggal. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jumlah 99. Satu kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahar. Kata Rasulullah, walaupun dosa kita macam banyak buah laut, Allah akan ampuni. Oleh sebab itu, kalau lepas salat baca itu dengan tenang. Berapa minit? Saya hitung tidak sampai 3 minit selesai. Tapi ada orang mungkin semua dalam beberapa titik. Subhanallah. Mula-mula Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Apa tu? Astaghfirullahalazim. Apa susah kita? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Saya tidak minta lama, tapi minta yang tenang. Jangan macam jadi hanya dengar itu saja yang. Apa itu susul? Subhanallah, singkat daripada Subhanallah. Dia ada sibuk dia. Jadi tidak mau Subhanallah dia. Astaghfirullahalazim. Dapat diampuni dosa kita. Macam itu kita amalkan. Subhanallah, 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 Subhanallah. 33 selesai. Dah sampai 1 minit sudah selesai. Tenang, nikmat. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Jelas. Bukan dibaca hati. Terus Allah bagi mulut, bagi lidah buat apa? Inilah manfaat zikir. Ketika kita baca zikir, Subhanallah, ini semua ikut saksi. Sebab ini kulit kita, kulit mulutnya, lidah, semua akan jadi saksi di hadapan Allah. Bukan hanya hati. Apa kita jawab? Sudah zikir, sudah. Mana ada saksi? Kita mesti banyak saksi. Bukan hanya saksi bibirnya, bukan kulitnya, saksi lidah, tangan pun ikut saksi. Kita gerakkan tangan. Ada baki tasbih boleh, ada baki tangan boleh. Memang tasbih baki tangan. Tasbih baki apa? Ada orang berkata tasbih bid'ah, tak boleh. Karena Rasul selalu tasbih lepas salat baki tangan. Terus tasbih baki apa? Baki kaki. Baki tangan. Mau baki tangan langsung, mau baki tasbih sama juga. Artinya baki tangan. Apa beza? Tak ada beza. Cuma orang yang tidak faham dia cakap macam itu. Jadi mau tasbih boleh, mau tangan langsung boleh, karena sama-sama pakai tangan. Tapi baca dengan tenang. Yang kedua adalah baca ayat Al-Kursi. Mohon, ayat Al-Kursi lepas salat itu sangat luar biasa bermakna. Sangat luar biasa guna. Sebab siapapun yang baca ayat Al-Kursi lepas salat, laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut. Allahu Akbar.
Sebab dia jamin masuk surga. Barang siapa yang baca ayatul kursi setiap lepas salat, jamin masuk surga menunggu dia mati. Berarti batas masuk surga tunggu dia meninggal kalau dia baca ayatul kursi setiap habis salat. Faham? Berarti sangat berguna ayatul kursi lepas salat. Walaupun kita sibuk, kita jalan, boleh terus kita jalan, terus kita baca ayatul kursi. Sebab ayatul kursi lepas salat, Rasul sudah bersabda, man qara ayatul kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa baina dukhulil jannati illa an yamut. Batas dia masuk surga hanya tunggu dia meninggal. Tak ada halang dia masuk surga selain kematian. Tunggu mati, tunggu meninggal. Subhanallah. Apalagi kalau dibaca ketika mau tidur, sama pahalanya. Oleh kerana itu selalu biasakan anak-anak kita, walaupun dia masih kecil, tak boleh, tak pandai baca, dipimpin oleh orang tua, dibacain ayatul kursi, karena ini sangat manfaat. Yang terakhir, ada satu amalan yang selalu terkait dengan salat, adalah memberikan infak, bersedekah. Saya mohon jamaah, saya ingin anda semua amalkan ini. InsyaAllah anda semua akan rasa banyak manfaat, banyak rubah dalam sisi hati, hidup, dan juga dalam sisi rezeki. Semua akan rubah jadi lebih baik. Apa itu amalan? Bersedekah setiap salat. Kalau tidak mampu, paling tidak sedekah subuh. Kalau saya jaga boleh 5 waktu, itu sempurna setiap salat. Selalu Allah sebutkan sifat orang muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak ayat lain sama. Selalu Allah bagi salat dan infak, salat dan infak, salat dan infak. Saya ambil di sini satu pelajaran, sedekah setiap salat. Berapa? Seikhlasnya. Wallahi dahsyat. Silahkan coba. InsyaAllah tidak lama anda rasa banyak hal sudah rubah jadi lebih bagus. Soal rezeki, soal rumah tangga, soal urusan, soal bisnis, apapun masalah, semua akan jadi jauh lebih bagus lagi, jauh lebih mudah lagi, lebih berkah lagi. Kalau tidak mampu 5 waktu, paling tidak subuh. Saya boleh kasih nama tabung subuh. Saya di Indonesia biasakan jamaah ada satu kotak amal, namanya kotak amal subuh atau tabungan subuh. Ada yang bagi botol, ada yang bagi kotak, ada yang macam-macam, tapi kasih nama tabung subuh. Kenapa saya bilang tabung subuh? Sebab subuh ada 2 berkahnya. Dan saya akhiri ini, ada 2 berkah. Pertama, setiap lepas subuh ada malaika turun ke bumi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ini bahaya doa ini. Ada berkat dan ada bahaya. Kita mudah-mudahan ambil berkah dan jauh daripada bahaya. Sebab kata malaikat, ya Allah berkahi dan ganti yang lebih baik lagi bagi orang yang nafkah, infak di subuh hari. Dan jauhkan harta seorang dari berkah yang tidak berinfak di subuh hari. Allahu Akbar.
Ini doa malaikat setiap subuh. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi setiap subuh ada malaikat khusus. Ada apa dia tugas? Ada dua malaikat. Satu malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat kedua doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang infak di subuh hari berkahi dan ganti lebih baik. Ya Allah, yang pelit, kikir, bakhil, dia bertahankan, tidak mau bersedekah, ya Allah bagi kehancuran harta. Na'udzubillah. Dan subhanallah jamaah sekalian, sedekah subuh wallahi dahsyat. Bukan sebab karena doa malaika, ada lagi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi ibadah umatku di subuh hari. Kalau dalam sejarah ulama dulu, kalau lepas salat subuh mereka buka pintu rumah. Kenapa buka pintu rumah? Karena setiap subuh malaikat turun bawa barakah. Basal barakah masuk. Tapi ada orang cakap kemarin, saya takut buka rumah nanti orang maling ambil, mencuri, curi. Saya lepas subuh tidurlah. Terus saya kalau lepas buka pintu, terus tidur, nanti barang semua hilang. Alhamdulillah boleh buka jendela, window. Tidak masih pintu. Kan ada sekarang pintu-pintu kan ada apa? Jendela ya. Window silakan buka. Supaya ada barakah masuk di setiap subuh. Oleh sebab itu sebagian ulama berkata lepas subuh langsung tidur itu tidak diperkenankan. Lepas subuh langsung tidur tidak diperkenankan. Kenapa? Sebab lepas subuh Allah hantarkan banyak barakah melalui malaikat. Kalau kita tidur mana dapat barakahnya. Jadi boleh tahanlah dulu. Berapa lama ya? InsyaAllah tidak lama lah, asal kita dapat barakah. Dan alhamdulillah kita sama-sama mudah-mudahan dapat barakah di pagi hari ini, di subuh hari ini. Salat berjamaah, belajar ilmu dan amalan-amalan insya-Allah yang tuan-tuan puan-puan sudah faham, mohon dijaga. Khususnya waktu azan, istighfar sebelum azan subuh khususnya. Kemudian lepas salat tasbih, tahmid, takbir 33 dan tutup satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, atau boleh 25 kali semua satu kali. Ada satu riwayat dibolehkan 25 kali. Apa itu 25 kali? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? Semuanya 25 kali cukup. Berarti Rasul kasih dua. Kalau tidak sibuk, tenang, boleh 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah satu kali, sudah tutup 100. Kalau sibuk, banyak urusan, 25 kali semua. Ini kan subhanallah 1, alhamdulillah 2, Allahu akbar 3, tutup 1, la ilaha illallah wahdahu la syarika, menjadi 4. Rasul kasih lagi pilihan 4 in 1 ya, 4 in 1 ya, bukan 3 in 1 ya, 4 in 1. Apa itu 4 in 1? Subhanallah walhamdulillah. Bagi orang sibuk, malas, capek, apa letih, fikiran macam banyak urusan, tidak ada masa, udah 4 in 1. Ini cepat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali.